narasumber kita yaitu Pak Basir yang ada di sebelah sana. Oke, boleh tepuk tangannya? Ini deh sekarang udah siap apa belum? Kayak masih pada lemes nih. Ya kalau aku bilang halo kalian jawabnya hai ya. Belum. Oke. Halo semuanya. Hai. Gimana nih Pak Basir, udah oke? Udah pada semangat? Belum. Sekali lagi ya. Halo. Hai. Kita mulai aja langsung ya. Jadi hari ini ada yang tahu kita mau ngapain? Tadi aku udah mau apa? Wisata literasi dengan tema Oke, kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Pak Basir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, adik sekalian, apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Biasanya kalau misalkan dipanggil atau disapa apa kabar, jawabannya pasti sama. Baik, gitu ya. Tapi gitu kan ya adik sekalian, bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Coba siapa yang senang hari ini? Yang bahagia hari ini siapa? Gak bahagia. Gak usah takut, gak usah misalkan ada apa pada di dunia dan gak mau gitu kan ya. Enggak? Nanti kita akan tes tuh kan ya, bener enggak sih gitu kan. Nanti bisa, karena gini ya sekali itu kan ya, kita bicara gitu kan ya, menurut kita enggak iya gitu kan ya. Tapi kan ya, dalam pikiran bawah sadar kita, dalam emosi kita itu menyatakan tidak seperti itu. Nah ini yang akhirnya gitu kan ya, kita menjadi permasalahan dalam kehidupan kita. Oke, baik adik sekalian, hari ini kita akan belajar bersama-sama ya dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan. Nanti adik sekalian pun boleh nanti bertanya, ya kita akan diskusi bareng sama-sama mengenai kesehatan mental. Dan kebetulan kemarin tanggal 10 Oktober tahun 2024 adalah Hari Kesehatan Mental Dunia. Sudah tahu? Belum tahu ya gitu kan ya. Jadi ada yang namanya gitu kan ya, Hari Kesehatan Mental ya, kesehatan mental dunia atau kesehatan jiwa kita. Ya, kesehatan jiwa kita di situ kan. Karena pentingnya sekali kesehatan jiwa ini menyangkut kepada bagaimana kita menjadi pribadi yang jauh lebih bagus lagi ke depannya. Ya tadi itu kan ya, yang masih ada rasa kesel, mungkin sehari-harinya suka banyak yang mengeluh. Ada yang sendiri itu mengeluh, atau ada teman-temannya yang suka, Pak, saya suka dibully sama temennya. Ada nggak? Pak gitu kan ya, saya suka dihina sama teman saya. Pak, saya suka diejek sama teman saya. Pak, kalau kecil-kecil di kelas ada nggak? Ada. Ya itu kan ya, itu kan ya. Satu circle dengan circle yang lainnya gitu kan ya, saling menjelekan satu dengan yang lainnya. Ih, udah, gue mau gak lewat sama lu juga, udah usah nanya temannya. Ada yang seperti itu. Nah, ini persikan-persikan kecil yang akhirnya mengganggu kepada kesehatan mental kita. Ya, kita baiknya bagaimana kita jaga dengan sebaik mungkin. Ya, adik sekalian. Oke, baik, adik sekalian, kita akan belajar bersama-sama. Next, ada. Oke, perkenalan terlebih dahulu, saya Muhammad Basir. Ya, ini kegiatan saya dalam aktivitas saya seharian. Ya, oke, baik, kita akan mulai saja, adik sekalian. Sudah mulai fokus hari ini? Saya minta ada sekalian fokus ke depan. Nanti ada sebuah gambar di depan ini. Nanti saya minta ada sekalian bawa dan seterusnya. Oke, baik. Tadi ada harimau juga, ada apa? Gorila. Nah, gorila dan seterusnya. Oke, kalau ini gambar apa ya? Oke, coba topeng. Ada yang lain? Apa? Oke, gitu kan ya. Kalau ini kalau saya bilang gitu kan ya, ini ada gambar ya berbentuk putih. Putih kan gambar juga ya. Cuma di tengahnya ada titik kita, gitu kan ya. Dan di area putih itu kan ya, kita bisa menggambar balik ke yang gambar tadi. Oke, di sini gitu kan ya. Kalau misalnya kita lihat yang hitamnya, kalau kita lihat yang hitamnya ya sudah gambarnya langsung flat.
Tuh ada gambar pohon, udah. Dan kalau kita lihat yang ini gitu kan ya udah pohon aja. Pohon Pak, udah selesai. Dan ada burung, udah. Kan? Di situ gitu kan ya. Nah, begitu juga adik-adik sekalian, ya, adik-adik sekalian, bahwa terkadang dalam diri kita melihatnya ya, seperti yang next yang barusan, yang next lagi. Oke, nih titik. Terkadang meskipun ini adalah kecil, terkadang kita melihat sudut pandang itu gitu kan, meskipun kecil, saya ibaratkan kecil itu adalah hal negatif yang ada dalam diri kita ataupun hal negatif yang ada di orang. Boleh coba dengan pakai WhatsApp boleh kan ya. Tadi sebentar itu kan ya, nanti kita akan lihat respon dari orang tuanya. Ya. Saya kasih waktu 2 menit boleh ya. Terima kasih pada orang tua kalian. Mohon maaf dan juga ucapkan aku sayang kamu, aku betul cinta kamu ya. Ada yang sudah dikirim? Ada yang sudah dikirim? Ada yang sudah dikirim udah? Oke. Terus ada yang sudah jawab nggak? Belum. Ada yang sudah dijawab? Yang sudah jawab? Apa jawabannya? Belum. Ya? Saya udah. Ayo, sekarang ya. Jangan banyak-banyak. Ini berarti nih saya udah jawab. Ini kata mama saya, mama juga sayang Uma, melebihi sayang Uma ke mama, katanya gitu. Saya harus mengembangkan dirinya harus seperti apa? Ya, karena nggak tahu ditambah lagi gitu kan, malas untuk mencari tahu. Pada akhirnya gitu kan ya, itu menjadi seperti itu. Ya. Maka adik sekalian, hari ini kita belajar bersama-sama, apalagi adik sekalian itu kan ya sudah meniatkan untuk belajar, maka kita penuhi pengetahuan ini. Katakan lebih dahulu ketika kita mau belajar, ya, ketika kita mau belajar mau di pagi hari, gitu kan ya. Pernah nggak kita berafirmasi? Berafirmasinya gitu kan ya. Oke, wahai otakku, wahai pikiranku, hari ini saya mau belajar. Belajar dengan baik, belajar dengan nyaman, dan saya akan menerima semua ilmu pengetahuan yang saya ajarkan, yang diajarkan oleh guru saya, yang diajarkan oleh orang-orang di sekitar saya. Saya menerimanya dengan baik, saya menerimanya dengan senang. Saya belajar dengan semangat, saya belajar dengan nyaman. Pernah nggak berbicara di pagi hari seperti itu? Izinkan diri kita juga untuk menerima pengetahuan di pagi hari agar nantinya wadah tersebut akan terserap dalam diri kita dan itu akan menjadikan sebagai hal yang baru dalam diri kita semuanya. Ya, maka katakan saja gitu kan ya. Boleh gitu kan ya dengan berdoa terlebih dahulu gitu kan ya, berdoa bismillahirrahmanirrahim gitu kan ya. Ya Allah gitu kan ya. Saya mengizinkan diri saya untuk menerima pengetahuan, untuk menerima ilmu yang diajarkan kepada saya oleh siapapun, oleh guru saya, oleh orang tua saya, oleh orang-orang di sekitar saya. Saya mengizinkan itu masuk ke dalam diri saya untuk perbaikan diri saya, untuk saya menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, ya, lebih sehat, lebih bugar, lebih sukses. Pernah yang seperti itu? Pernah? Iya ya. Oke, mulai besok ya lakukan itu. Ya. Apa kata-katanya, kalimatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengizinkan diri saya menerima pengetahuan, menerima ilmu dari orang tua saya, dari guru saya, dari orang-orang di sekitar saya, ilmu yang berguna, ilmu yang bermanfaat untuk diri saya, untuk masa depan saya. Saya menerimanya dengan baik, saya menerimanya dengan senang, saya menerimanya dengan bahagia. Oke, bagus seperti itu. Ya. Itu adalah afirmasi di pagi hari agar kalian ketika mau belajar itu kan sudah siap semuanya. Oke, karena niatnya pun udah mulai itu di situ. Ditendang, kasus bullying di Sukabumi, siswa kelas 3 SD patah tulang hingga dugaan intimidasi dari sekolah. KPM mencatat sejumlah 37 anak mengakhiri hidup dari bulan Januari sampai November. Ini mengakhiri hidupnya adalah bunuh diri, ya. Kasus bullying di Binus School, Satuan Motif dan Kronologi Polisi terdapat 4 tersangka anak-anak. Next lagi.
Setelah dimarahi ibu, anak 13 tahun nekat gantung diri. Gara-gara dimarahi sama ibunya, ada anak yang nekat gantung diri. Bikin pilu hati, bocah di Pekalongan bunuh diri gara-gara handphonenya disita oleh orang tuanya. Gara-gara handphonenya bunuh diri. Viral, SD bunuh diri di Boyolali, dosen yang Surabaya ungkap bahaya bullying. Nah, ini kita akan belajar juga kenapa sih bahaya bullying itu. Ada di sekolahnya yang suka bully? Ya, mudah-mudahan tidak. Itu kan ada, mungkin ada sekali itu kan, ada sekali yang memang jadi korban bully. Enggak ya? Oke, next. Siswa SD dibayangi bunuh diri diduga terpengaruh konten YouTube. Nah, hati-hati ada sekalian ya. KPAI 48% kasus bunuh diri anak terjadi di sekolah atau masih menggunakan seragam. Next. Anak SD meninggal dikeroyok kakak kelasnya di Medan, penganiayaan brutal di Cilacap. Ya, SD dicolok tusuk bakso hingga brutal di Gresik. Siswa bakar sekolah karena dibully di Temanggung. Ya, next. Nah, ada sekalian itu kan ya. Ini hal-hal pemberitaan yang terjadi di sekitar kita. Mungkin itu kan ya, dia nggak mau sekolah, ya. Sampai ada, itu kan ya, saya pernah menangani di tempat saya 1 tahun yang lalu lah, gitu kan ya. Gara-gara status WhatsApp, ya, gara-gara status WhatsApp, akhirnya si anak ini gitu kan ya minta ke orang tuanya untuk pindah sekolah. Kan ya, inilah yang terjadi dari sekalian karena mental kita ini tidak siap untuk menghadapi itu. Dan banyak juga ya, mungkin nanti ada sekalian mohon kalau misalkan ada teman-temannya yang ngeledek, ada teman-temannya yang menghina, yang ngebully itu kan ya, yang ngebully kalian atau teman-teman yang lain, mohon diingatkan bahwa itu tidak baik untuk kesehatan mentalnya sendiri. Ya, itu kan ya, itu tidak baik sehingga itu akan mengganggu kondisi kehidupannya, mengganggu kondisi fisiknya, itu kan ya, sampai akhirnya tadi itu kan ya, kenapa terjadi yang tadi bunuh diri, pembulian, ya, sampai gantung diri dan seterusnya. Itu karena bukan ya, hal-hal yang tadinya sepele dibiarkan terus-menerus menjadi berpengaruh kepada kondisi fisiknya. Ya, kondisi juga mentalnya sendiri. Mentalnya nggak kuat ya sudahlah. Ini kan. Ada juga ya, pernah mungkin lihat ada temannya ataupun siapa gitu kan ya, karena dia stres, dia yang akhirnya menyayat tangannya. Ada? Dan dia tidak bisa melepaskan emosinya, yang akhirnya gitu kan ya, dia menyayat tangannya, menyayat tubuhnya dengan pisau cutter gitu kan ya, menyayat kakinya sampai darahnya keluar. Setelah keluar dia itu merasa nyaman, tenang. Tapi ketika sudah sampai ke 20 rumah sakit udah disembuhkan gitu kan ya, udah berapa minggu kemudian stres lagi, berapa kemudian stres lagi, dia melakukan itu lagi. Jadi setiap ada stres yang muncul dalam dirinya, yang dilakukan adalah dengan menyakiti tubuhnya, dengan menyayat bagian tubuhnya. Kemarin saya juga ada konsultasi bukan ya, anak SD kelas 5 SD itu melakukan seperti itu, bukan ya? Yang dulu saya tangani itu juga ada anak SMP perempuan, SMP kelas 2. Sadar dan saya bakal menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya afirmasi positif kepada diri sendiri, seperti kata-kata yang baik pada diri sendiri, dan saya juga akan lebih mengelola stres dan belajar untuk menjadi orang yang memiliki kesehatan mental yang baik, yang bagus dengan cara afirmasi positif seperti itu. Nah, buat Kaira. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya ketika mendengarkan materi yang disampaikan Bapak tadi, saya merasa sekarang lebih tahu apa yang harus dilakukan ketika dalam keadaan saya yang stres, termasuk ketika saat ini sedang ulangan. Itu banyak sekali tekanan, entah itu dari nilai yang harus bagus, terus kegiatan-kegiatan OSIS yang lainnya. Banyak sekali pikiran saya. Sekarang saya lebih menerapkan cintai diri saya sendiri, baru cintai orang lain. Seperti itu saya lebih menerapkan bangunlah niat dari awal untuk apa yang kita kerjakan. Seperti Bapak yang bilang tadi, niatkan dari awal kita untuk belajar,
niatkan pagi ini untuk menerima materi agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Kalau boleh nambah waktu sebentar, boleh jaga mata kalian. Jaga mata kalian, tarik nafas perlahan, buang nafasnya. Sekarang kalian fokus pada nafasnya saja. Fokus pada nafas kalian. Rasakan setiap tarikan nafasnya mengalir dari hidung kalian masuk ke kerongkongan dan menyebar ke semua organ tubuh kalian. Cek nafas. Nafas merupakan energi tubuh kalian. Nafas merupakan kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada diri kalian. Sekarang kalian rasakan nafas tersebut. Tarik dan alirkan nafasnya. Bisa tegang, ya. Tarik nafas lagi perlahan, buang nafasnya, bagus. Setelah nyaman, setelah tenang, sekarang kalian tarik hal-hal yang membuat kalian tidak nyaman. Mungkin ada rasa stres, mungkin ada rasa cemas, khawatir, ataupun ada beban pikiran dalam diri kalian, materi pelajaran yang berat dalam diri kalian. Tarik dengan tarikan nafas perlahan dan dibuang dengan hembusan nafas. Dalam diri kalian, atau mungkin ada rasa sakit hati, ada ketakutan. Sekarang izinkan diri kalian untuk melepaskannya. Tarik dengan tarikan nafas perlahan dan buang dengan hembusan nafas. Tarik lagi dengan tarikan nafas perlahan, buang dengan hembusan nafas kalian. Biarkan itu lepas dalam diri kalian, biarkan itu lepas ke alam semesta. Lalu afirmasikan dalam diri kalian, saya adalah pribadi yang tangguh. Saya adalah pribadi yang kuat. Saya adalah pribadi yang hebat. Saya dapat mengendalikan diri saya. Saya dapat mengendalikan pikiran saya. Saya dapat mengendalikan perasaan saya. Saya dapat mengendalikan tindakan saya. Mulai saat ini dan seterusnya, katakan dalam diri kalian, mulai saat ini dan seterusnya, saya selalu berpikir dengan pikiran yang positif. Saya selalu berperasaan dengan perasaan yang positif. Saya selalu berkata dengan kata-kata yang positif. Dan saya selalu bertindak dengan tindakan yang positif. Mulai saat ini dan seterusnya, saya semakin rajin dalam belajar di sekolah maupun di rumah. Saya semakin rajin menggali ilmu untuk masa depan saya. Mulai saat ini dan seterusnya, saya semakin semangat dalam belajar di sekolah maupun di rumah. Saya semakin semangat beraktivitas untuk kebaikan diri saya. Saya mencintai diri saya. Saya mencintai orang-orang di sekitar saya. Saya mencintai keluarga saya, ibu, ayah, saudara-saudara saya. Saya mencintai guru saya. Saya mencintai teman-teman saya. Saya adalah pribadi yang hebat. Saya adalah pribadi yang bahagia. Kebahagiaan, kenyamanan adalah hak saya. Dan saya menggapai itu dengan kenyamanan, dengan ketenangan, dengan kebahagiaan saya dalam diri saya. Tarik nafas perlahan, rasakan tubuhnya sekarang menjadi jauh lebih segar. Tubuhnya jauh lebih nyaman, lebih tenang. Kalian akan menjadi jauh lebih bahagia. Raih masa depan kalian, raih cita-cita kalian, dan jadikan itu sebuah kenyataan dalam diri kalian. Kalian adalah pribadi yang tangguh, kalian adalah pribadi yang hebat, kalian adalah pribadi yang berprestasi. Dan lihat, orang-orang di sekitar kalian bangga dengan kalian. Orang tua kalian bangga dengan kalian, guru kalian bangga dengan kalian, teman-teman pun bangga dengan kalian. Kalian adalah orang hebat, orang yang luar biasa. Tarik nafas perlahan, buang nafasnya. Lebih segar, lebih nyaman, lebih tenang, lebih segar, lebih nyaman, dan juga lebih tenang. Tarik nafas perlahan, buang nafasnya, dan perlahan boleh buka mata kalian. Oke, gimana perasaannya sekarang? Lebih siap dan lebih kuat untuk menjalani hari-hari. Gimana? Sekarang udah lebih segar lagi? Oke, jadi agenda kita habis ini kita mau keliling perpustakaan. Nah,
Untuk tasnya semua ditaruh aja di aula, tapi barang-barang berharganya bisa dibawa. Oke. Biar kedengeran ya. Nah, kalau sekarang kita lagi ada di lantai 5 Perpustakaan Jakarta. Nah, terasa kan bedanya ya, kalau di sana tadi lebih kalem, lebih sepi, kalau di sini lebih cerah, lebih ramai. Nah, kalian bisa lihat di belakang sana ada namanya ruang podcast. Untuk kalau kalian kurang paham, jadi kalau misalkan butuh privacy, misalkan punya foto atau kayak Zoom, kan itu bisa pakai ruangan ini. Dan di belakang sana ada namanya layanan diskusi. Jadi nah, misalkan kalau misalkan nanti kalian datang nih sama keluarga kalian atau kalian punya adik kecil gitu ya, biasanya masuknya dari lantai 4. Nah, untuk masuk ke sini kalian kan nggak boleh bawa tas, jadi nggak boleh bawa tas, nggak boleh bawa makanan. Jadi nanti akan ada penitipan loker di meja belakang kalian itu. Jadi nanti semua jenis tas yang kalian bawa harus ditaruh di loker, tapi kita akan memberikan tas sebagai penggantinya. Nanti barang-barangnya sih taruh di situ. Dan kalau untuk minuman boleh bawa minum, tapi hanya air putih saja. Tuh, dan jadi di sini kita ada ruang mainan. Dan nanti kalau kalian punya adik mau main ke sini weekend boleh banget, tapi jangan lupa buat download dulu. Nah, semuanya pada punya HP nih ya. Itu kalian bisa buka website perpustakaan.jakarta.go.id atau lewat aplikasi namanya Jekura. Jadi nanti kalian bikin keanggotaan, isi informasi kayak ini, belum punya HP kan ya? Kira-kira mau foto bareng nggak, Pak? Boleh Bu, nanti kita foto bareng. Ya, boleh kita foto dulu aja. Ya, habis ini kita balik lagi ke tempat yang tadi, ke PDS. Kita foto bareng ya Pak? Silakan. Boleh kok. Wah, ada darah putih. Sangat darah putih nggak Pak? Masuk darah putih disebabkan